Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Sobat ngeloyer semua yang rezekinya dilimpahkan dari langit dan bumi, diberi kesehatan dan umur yang panjang. Wuih, mantap ya. Semoga dalam lindungan Allah ya hari ini ya. Kita sudah pakai helikopter ini cukup lama. Dari bulan Januari ya. Kalau nggak salah di bulan Januari atau di tahun kemarin akhir atau awal akhir tahun kemarin ya kok awal. Jadi cukup banyak manis dan pahitnya. Wah, yang kita rasakan. Wih, manis gula-gula ya. Jadi ini dia helikopternya. JJRC M05. Kita akan membahas manis dan pahitnya dari helikopter ini. Wah, kira-kira apa nih manis dan pahitnya nih? Jadi pengalaman menggunakan helikopter ini selama 10 bulan. Wah, lama banget ya 10 bulan. Yang manisnya dulu kita bahas ya. Jadi keunggulan dari JJRC M05 ini bentuknya besar. Bos, mantap. Bentuknya besar, dimensinya mirip seperti Echin E130, kemudian yang 4 channel ya, kemudian Echin E160 yang sudah 6 channel, jadi bisa terbang balik-balik gini ya. Wah, itu yang 160. Nah, diameternya cukup besar. Kemudian kanopinya ini, kalau Anda lepas, kemudian Anda gunakan punyanya Echin E160 itu sama. Jadi diameternya ini mirip seperti Echin E130, kemudian Echin E160 yang sudah 6 channel. Kemudian ada juga yang rebranding lagi, kalau nggak salah namanya F5. Ya, jadi helikopter ini cukup familiar dan cukup bagus. Bentuk yang besar, kemudian sudah dilengkapi dengan altitude hold. Anda bisa menerbangkan helikopter ini dengan satu tombol, otomatis take off dan landing. Kemudian Anda tinggal gerakkan pitch dan rollnya. Wah, itu cukup mudah ya, dengan satu tangan seperti ini aja. Nah, kemudian untuk direction, helikopter ini dibekali dengan 2 servo. Servo pertama untuk maju dan mundur. Kemudian servo yang kedua untuk roll, bergeser ke kiri dan ke kanan. Jadi dia menggerakkan baling-balingnya ini, mengatur sudutnya bro, gini bro. Jadi kalau maju dia mereng gini, dia maju. Kalau ke samping atau bergeser ke samping dia akan merengkan seperti ini. Dia bergeser. Canggih bos ini helikopternya. Kemudian di harga 800 ribuan helikopter ini sudah dibekali oleh satu bar baling-baling ya, flybarless seperti ini. Nah, jadi antara helikopter yang memiliki satu baling-baling flybarless atau 2 baling-baling itu fungsinya berbeda. Nah, yang belum tahu perbedaannya silahkan kunjungi link yang ada di sini ya. Oke. Kemudian untuk transmisinya udah dibekali oleh 2,4 GHz frekuensi, jadi Anda bisa terbang di range 100 meteran. Jaraknya cukup bagus ya. Ini dia helikopternya. Jaraknya cukup bagus dan transmitternya itu gampang untuk digunakan. Ada LCD-nya di tengah seperti ini. Cukup familiar ya, bisa kita baca dengan mudah. Ada indikator sinyalnya dan ada indikator baterainya. Tapi indikator baterainya bukan indikator baterai yang ada di helikopter. Indikatornya yang ada di sini, di transmitternya. Nah, itu dia untuk transmitternya. Kemudian sudah dilengkapi oleh 4 channel, tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian yang pasti helikopter ini durable impact. Jadi kalau nabrak sesuatu atau nabrak pohon, nabrak atap, nabrak dinding, nabrak genteng itu aman ya, karena durable impact. Nah, ini mantap ya, durable impact. Ini besi.
Dan frame-nya itu terbuat dari nilon ya. Nilon seperti ini. Durable impact. Kelebihan selanjutnya di transmitternya. Jadi kalau Anda beli mode 1 atau mode 2 itu tidak masalah, karena kalau mode 2 atau mode 1 throttle di sebelah kanan ya. Kalau Anda dapat yang mode 1, Anda bisa rubah ke mode 2. Itu cukup mudah. Caranya cukup mudah. Kalau yang belum tahu silahkan kunjungi link yang ada di sini. Jadi tidak begitu ngefek Anda beli mode 1 atau mode 2. Nanti akan bisa difungsikan ke mode antara 1 dan 2-nya. Ya, itu cukup mudah sekali. Yang pahit-pahitnya sekarang akan kita bahas. Yang paling ngeselin dari helikopter ini adalah motornya. Motornya kecil, kemudian gampang banget panas. Jadi pada saat Anda paksakan terbang, misalnya Anda punya baterai 2 atau 3, satu baterai habis, kemudian Anda sikat terbang lagi. Itu berbahaya, karena motornya gampang banget panas. Loh, kenapa kok panas berbahaya? Karena helikopter ini kalau motornya udah overheat, dia akan mati di udara. Itu dia jeleknya. Jadi kalau Anda mau main secara terus-menerus seperti itu, sebaiknya heatsinknya Anda tambahkan. Ini heatsinknya. Heatsink itu adalah pendingin ya, atau bagian part yang digunakan untuk mendinginkan atau melepaskan panas. Seperti ini yang warna biru. Anda bisa menambahkan uang logam di situ. Uang logam yang timah ya, bukan yang besi. Contohnya yang 200 Anda bisa tempelkan di situ. Karena kalau Anda tempelkan uang logam itu, maka panasnya akan gampang sekali diserap. Karena ini kecil banget nih. Motornya kecil. Dan heatsinknya juga kecil. Kecil banget ya motornya ya. Kalau nggak salah ini ukurannya itu motor 40. Wah, itu dia ya. Itu dia yang paling ngeselin yang pertama. Kemudian yang kedua, pahitnya. Jadi helikopter ini apa ya? Jadi kalau Anda punya 2 helikopter, Anda mau terbangkan helikopter ini secara bareng, itu bisa dengan satu transmitter. Nah, seperti itu. Jadi berbahaya sebenarnya ya. Berbahaya. Jadi kalau Anda ingin main, sebaiknya Anda bending terlebih dahulu. Jangan sampai orang lain yang bending duluan helikopter Anda. Karena bisa jadi nanti helikopternya ikut di transmitter teman di sebelah. Ya. Nah, kita sudah uji coba sebenarnya dengan Echin 130. Nah, kemarin itu dua-duanya dapat bergerak dengan menggunakan satu transmitter aja. Sayang banget. Jadi apa ya? Seharusnya nggak seperti itu ya. Seharusnya ya. Jadi berbahaya. Jadi kalau main dengan teman-teman yang banyak, sebaiknya tunggu teman Anda terbang dulu. Nah, teman Anda sudah terbang, aman, baru Anda prepare helikopter Anda. Karena berbahaya sekali. Bisa jadi 5 helikopter bisa diterbangkan oleh satu transmitter aja. Nah, itu ya. Itu pahitnya. Kelemahan selanjutnya ada pada pin lock. Nah, ini pin locknya ini kalau Anda main sebaiknya Anda lepas saja, karena pin ini gampang sekali lepas. Kalau nabrak atau crash itu biasanya ini tercabut, lepas. Pin ini nggak ada yang jual, jadi kalau main Anda bisa melepasnya aja ya, dicabut. Agar pada saat nanti covernya atau kanopinya getar yang mengakibatkan pinnya lepas, itu tidak terjadi. Karena ini pinnya nggak ada yang jual ya bos. Jadi sebaiknya Anda lepas saja. Kemudian selanjutnya yang kelemahannya dari helikopter ini adalah meskipun sudah dibekali oleh 4 channel altitude hold ya, altitude hold lagi, dia punch-nya atau daya pukulnya atau full throttle-nya, kalau kita gaspol ke atas itu reaction-nya agak kurang begitu powerful. Beda dengan helikopter yang masih manual throttle. Ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi reaksinya atau responnya berbeda dengan
helikopter yang masih manual. Kalau manual itu dari 0 ke 100% dia akan sangat mantap banget ponsnya, pukulannya ke atas ya. Berbeda dengan yang sudah altitude hold seperti ini. Nah, itu dia kelemahannya. Dan kelemahan selanjutnya, pada saat terbang, shaftnya ya, di bagian yang area hitam ini, kadang kalau kita sudah pakai secara terus-menerus, dia akan mengalami korosi. Jadi nggak begitu bagus lagi untuk bagian shaftnya, antara penghubung untuk maju mundur, berbelok ke kiri dan ke kanannya. Nah, di bagian situ dia akan sedikit mengalami korosi dan diameternya penghubung rotor asnya akan semakin besar. Itu berakibat pada saat terbang nanti dia agak sedikit goyang seperti ini. Nah, jadi tidak heran kalau pada helikopter sekelasnya yang diameternya sama di Enchin E160, dia partnya sudah diberikan part metal. Kemudian di bagian sininya, ya, di bagian ininya, itu juga metal. Dan di dalamnya ada bearingnya, bearing khususnya ya. Ini ada bearing khususnya, tetapi hanya satu aja. Satu di bagian penghubung untuk bergeraknya, tetapi di bagian atas itu tidak diberikan ya. Nah, di bagian atas ini. Yang di bagian atas yang penghubung shaftnya antara propeller dan ini, penyetabilnya di bagian tengah. Dan itu dia beberapa kelemahan dan kelebihan dari JJRC M05 atau Enchin E130. Yang ingin berminat beli silahkan pikir-pikir kembali. Kalau helikopter ini sebenarnya ada baiknya dan ada buruknya juga. Dan itu dia dari saya untuk hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dari diri saya pribadi. Semoga Anda semua sehat selalu tentunya dan banyak rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut nggak ngerekam ini ya, masih ada kah memorinya?